Coba ingat kembali, jika sewaktu kecil kamu sering mendengar kalimat cari uang itu susah, uang bukan segalanya, atau kita ini orang miskin, maka secara harfiah otakmu telah diprogram untuk menolak kekayaan hingga detik ini. Ini bukan soal takdir atau garis tangan, ini adalah program bawah sadar yang tertanam kuat di dalam jaringan syaraf otakmu. Saat kamu terus-menerus mendengar keluhan soal uang di masa kecil, otakmu mencatatnya sebagai sebuah ancaman dan kebenaran mutlak. Hasilnya, sampai hari ini, setiap kali ada peluang emas datang, secara otomatis kamu akan menyabotase dirimu sendiri tanpa kamu sadari. Banyak orang menyebutnya sebagai mental miskin. Namun, dalam dunia psikologi dan neuroscience modern, ini bukanlah sebuah karakter bawaan lahir, melainkan sebuah bentuk trauma finansial masa kecil. Saat kamu tumbuh dalam lingkungan yang selalu kekurangan atau penuh kecemasan soal uang, otakmu membentuk jalur saraf yang sangat kaku. Jalur saraf ini bertindak seperti jalan tol berkecepatan tinggi menuju rasa takut, ragu, dan perasaan tidak layak. Ketika kamu mulai mendapatkan uang lebih, sistem pertahanan otakmu akan membunyikan alarm bahaya, membuatmu bertindak impulsif, menghamburkan uang, atau menolak tawaran menguntungkan hanya untuk kembali ke zona nyaman kekurangan. Trauma finansial ini bekerja secara diam-diam. Mungkin kamu pernah melihat orang tuamu bertengkar hebat hanya karena tagihan, atau melihat raut wajah murung mereka saat membuka dompet yang kosong. Momen-momen emosional itu melepaskan hormon stres seperti kortisol, yang mengunci ingatan tersebut menjadi sebuah kepercayaan permanen di otakmu. Otakmu yang saat itu masih seperti spons menyerap sebuah kesimpulan yang salah, bahwa uang adalah sumber penderitaan, uang adalah konflik, dan memiliki uang berarti menghadapi masalah besar. Keyakinan inilah yang menjadi fondasi utama dari mental block yang mengunci seluruh potensimu saat ini. Untuk memahami mengapa sangat sulit mengubah pola pikir ini, kita harus melihat ke dalam struktur otak itu sendiri. Bayangkan jalur saraf di otakmu seperti sebuah jalan tanah di tengah hutan. Semakin sering pikiran uang itu susah dilewati, semakin dalam jejak roda yang terbentuk di jalan tersebut. Setelah belasan atau puluhan tahun, jejak itu berubah menjadi sebuah parit yang dalam. Pikiran-pikiran negatifmu otomatis akan masuk dan meluncur di parit itu, karena itulah jalan yang paling mudah dan paling sedikit membutuhkan energi. Itulah sebabnya sekadar afirmasi positif dangkal tidak pernah cukup untuk menghapusnya. Inilah alasan mengapa kamu mungkin sudah membaca puluhan buku motivasi, mengikuti berbagai seminar, dan merencanakan banyak hal, namun hidupmu tetap berputar di tempat yang sama. Parit mental yang dalam itu bertindak sebagai tembok tak kasat mata. Begitu kamu mencoba melangkah keluar menuju kemakmuran, otak reptilmu meresponsnya sebagai ancaman eksistensial. Ia akan mengirimkan rasa malas yang luar biasa, keraguan diri yang menyiksa, hingga rasa cemas yang membuat dadamu sesak. Tubuhmu bereaksi seolah-olah kesuksesan adalah bahaya mematikan yang harus dihindari dengan segala cara demi keselamatanmu. Namun, jangan pernah putus asa. Kabar baiknya datang dari sebuah penemuan terbesar dalam neuroscience abad ini, neuroplastisitas. Ini adalah kemampuan luar biasa otak kita untuk merestrukturisasi dirinya sendiri, secara fisik dan kimiawi, kapanpun dan pada usia berapapun. Artinya, otakmu bukanlah sebuah beton keras yang sudah mengering dan permanen. Otakmu lebih seperti tanah liat yang bisa dibentuk ulang secara konstan. Jalur saraf yang kaku tentang kemiskinan itu bisa dihancurkan, dan kamu memiliki kekuatan penuh untuk membangun jalur baru yang berorientasi pada kelimpahan dan kekayaan. Menyadari adanya kekuatan neuroplastisitas ini adalah langkah awal dari sebuah kebangkitan besar dalam hidupmu. Ketika kamu paham bahwa mental miskin hanyalah kumpulan koneksi sel saraf usang yang bisa diubah, kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban dari nasib atau masa lalu. Kamu mulai mengambil kendali penuh. Perjalanan mengubah otak ini tidak membutuhkan sihir atau lompatan ekstrem yang melelahkan. Proses ini hanya membutuhkan ketelatenan, kesadaran, dan kemauan untuk secara perlahan membongkar sirkuit lama. Disinilah letak kekuatan sesungguhnya dari pikiran manusia yang telah terbangun dari tidur panjangnya. Langkah praktis pertama dalam memanfaatkan neuroplastisitas adalah kesadaran absolut. Kamu tidak bisa mengubah apa yang tidak kamu sadari. Mulailah memperhatikan dialog internalmu setiap kali kamu berurusan dengan uang. Ketika tagihan datang atau saat melihat barang berharga, apa pikiran pertama yang muncul?
Apakah itu aku tidak mampu atau ini terlalu mahal? Menangkap basah pikiran-pikiran ini secara langsung adalah kuncinya. Setiap kali kamu menyadari pikiran negatif tersebut tanpa menghakiminya, kamu secara otomatis memutus aliran listrik ke jalur saraf lama yang selama ini mengontrolmu. Setelah menyadarinya, langkah kedua adalah melakukan pemutusan pola. Disinilah neuroplastisitas mulai bekerja secara fisik. Ketika pikiran cari uang itu susah muncul, segera katakan stop dengan tegas di dalam hati. Jangan biarkan pikiran itu selesai. Kemudian, ganti kalimat tersebut dengan pertanyaan yang memberdayakan, seperti, bagaimana caranya agar aku bisa menghasilkan uang dengan lebih mudah? Mengubah pernyataan menjadi pertanyaan akan memaksa otak bagian depanmu aktif mencari solusi, mengalihkan seluruh energi dari bagian otak primitif yang selama ini hanya memproduksi rasa takut dan kecemasan finansial. Langkah ketiga, dan yang paling krusial untuk menciptakan perubahan permanen di otak adalah melalui kebiasaan mikro. Otak manusia pada dasarnya sangat membenci perubahan drastis. Jika kamu langsung mencoba menabung jutaan rupiah, sementara kamu masih merasa miskin, otakmu akan menolaknya mentah-mentah. Kebiasaan mikro bekerja secara cerdas di bawah radar pertahanan otak. Lakukan tindakan yang sangat kecil yang melambangkan kelimpahan, namun sangat mudah dilakukan sehingga otakmu tidak merasa terancam. Tindakan sekecil apapun, jika diulang setiap hari, akan menumbuhkan cabang-cabang syaraf baru. Contoh aplikasinya sangatlah sederhana, namun bertenaga. Cobalah menabung dengan jumlah yang sangat kecil, mungkin hanya Rp10.000 setiap hari, tanpa pernah gagal. Atau, mulailah kebiasaan menyisihkan uang kecil untuk diberikan kepada orang lain, murni untuk melatih perasaan bahwa kamu memiliki lebih dari cukup. Ubah juga kosakata harianmu. Jangan pernah lagi berkata, aku tidak punya uang. Ganti dengan, aku sedang mengalokasikan uangku untuk hal lain. Secara logika, ini terlihat remeh. Tapi secara neurologis, pengulangan tindakan kecil ini sedang mencetak-cetak biru kekayaan di otakmu. Proses ini persis seperti membangun jalan tol baru di sebelah jalan tanah yang sudah hancur. Awalnya, melewati jalan baru ini terasa canggung, aneh, dan membutuhkan usaha sadar yang cukup menguras tenaga. Kamu harus meratakan tanah keraguan dan mengaspalnya dengan konsistensi harian. Namun, berkat keajaiban neuroplastisitas, seiring berjalannya waktu dan pengulangan yang terus-menerus, jalan baru ini akan semakin lebar dan mulus. Perlahan, jalur mental kelimpahan ini akan menjadi jalan otomatis yang dipilih otakmu. Sementara jalan mental miskin yang lama akan mati karena tidak pernah dilewati lagi. Tentu saja, perjalanan pemulihan ini tidak akan selalu mulus. Akan ada hari-hari di mana rasa cemas masa kecilmu kembali menyerang dengan hebat. Otakmu akan memunculkan ilusi ketakutan, seolah-olah kamu akan jatuh miskin jika mencoba hal baru. Ini adalah perlawanan terakhir dari jalur saraf lama sebelum ia benar-benar hancur selamanya. Ketika badai ini terjadi, tetaplah tenang. Jangan pernah menyerah dan kembali ke pola lama. Teruslah lakukan kebiasaan mikromu. Pahami bahwa rasa tidak nyaman ini justru merupakan bukti nyata bahwa otakmu sedang berubah secara fisik. Seiring berjalannya waktu, efek majemuk dari kebiasaan mikro ini akan menciptakan transformasi yang mencengangkan dalam realitasmu. Tiba-tiba, kamu mendapati dirimu mengambil keputusan finansial dengan tenang tanpa emosi berlebihan. Kamu mulai melihat peluang luar biasa di tempat yang sebelumnya terlihat biasa saja. Tembok tak kasat mata yang selama ini menghalangimu telah hancur lebur tanpa sisa. Bukan karena kamu menemukan cara cepat kaya, melainkan karena infrastruktur biologis di dalam kepalamu telah dirombak total untuk menerima, mengelola, dan melipat gandakan kekayaan dengan penuh keyakinan sejati. Dengarkan ini baik-baik. Mental miskin bukanlah identitasmu. Ia hanyalah sebuah program usang yang diwariskan oleh keadaan masa lalu yang berada di luar kendalimu. Dengan ilmu neuroplastisitas dan kekuatan kebiasaan mikro, kini kamu memegang kendali penuh atas arsitektur otakmu sendiri. Berhentilah menyalahkan masa lalu dan mulailah mengambil tanggung jawab untuk menulis ulang takdir finansialmu hari ini juga. Mulailah dari langkah terkecil, sadari setiap pikiranmu, dan teruslah bangun jalur salaf kesuksesanmu. Otakmu sudah siap untuk diubah. Apakah kamu siap untuk menghapus mental miskin itu secara permanen?